Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Agus Indro. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kerja katup, khususnya pada bagian timingnya atau eh, pewaktuannya atau timing itu bahasa Indonesianya ya bagaimana katup itu bisa bergerak di waktu atau putaran tertentu ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan itu, kita akan mengulas dulu bagaimana sebenarnya cara kerja katup itu sendiri ya. Katup itu bekerja ketika poros ataupun eh, poros engkolnya itu berputar, kemudian putaran dari poros engkol ini dihasilkan dari pergerakan piston. Nah, pergerakan piston ini diakibatkan karena adanya pembakarannya. Nah, pembakaran ini bisa terjadi apabila kedua katupnya itu sudah benar-benar tertutup rapat. Nah, gimana kalau misalnya nggak diatur waktunya yang tepat itu di mana kan susah. Nah, kita perlu yang namanya timing chain ataupun timing gear. Nah, di sini kebetulan yang kita jadikan contoh ini adalah timing chain ataupun rantai timing. Nah, sebelum uh, mesin ini bekerja, putaran utamanya itu kan di poros engkol ya. Poros engkolnya ini diputar melalui roda gila. Roda gilanya itu diputar menggunakan starter, motor starter. Nah, setelah motor starter itu berputar, kemudian menggerakkan timing sprocket. Nah, ini sprocket juga. Nah, kemudian setelah sprocketnya ini berputar, maka otomatis camshaft-nya ataupun shaft yang ini, poros cam ini berputar. Nah, putarannya ini meneruskan push rod, kemudian menggerakkan rocker arm, kemudian menekan katupnya itu sendiri. Nah, waktu yang tepat ini dinamakan dengan digunakan cara kerjanya menggunakan timing chain. Nah, timing ini ataupun pergerakan katup ini bisa digunakan atau ada beberapa jenis timing yang bisa digunakan. Yang pertama itu adalah timing gear, yang kedua itu adalah timing chain, dan yang ketiga itu adalah timing belt. Nah, mari kita bahas bersama-sama perbedaan dari tiga jenis eh, penggerak camshaft ini. Yang pertama ini adalah timing gear. Di sini kita bisa lihat ya, di sini ini adalah bagian dari poros engkolnya. Nah, poros engkol ini dihubungkan atau dipasangkan dengan gear bawah suatu mesin. Nah, gear ini nanti menggerakkan timing gear yang ini. Nah, ini namanya timing gearnya. Timing gear ini menggerakkan gear camshaft. Nah, di sini camshaft pertama dan di sini camshaft kedua. Ketika roda gila ataupun poros engkolnya itu berputar, maka otomatis timing gearnya ini berputar juga dan menggerakkan gear camshaft. Camshaft gear dan camshaft gear ini berputar dan camshaftnya berputar kemudian membuka ataupun menutup katup sesuai waktu yang ditentukan. Itu langkah hisap ataupun langkah keluar. Nah, kelebihan dari timing gear ini adalah dia perawatannya sedikit dan bertahan lama karena ini gear yang digunakan, tapi otomatis ini biayanya juga lebih mahal dan konstruksinya itu lebih berat ya karena ini menggunakan besi utuh. Nah, selanjutnya kita ada timing chain, solusi yang kedua setelah ketika timing gear tadi tidak terlalu berat ataupun terlalu berat dan mengakibatkan mesin itu terlalu berat ya. Oke, sekarang ini adalah timing chain ya atau rantai. Pergerakannya itu menggunakan rantai. Nah, biasanya ini digunakan untuk mesin-mesin
SOHC dan DOHC, single overhead camshaft dan double overhead camshaft. Nah, di sini digunakan timing chain. Nah, apa itu SOHC dan DOHC? Nanti akan kita bahas di video yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan melihat timing belt. Nah, di sini ada contohnya timing belt ini. Apa saja yang bagian-bagian dari timing belt ini? Yang pertama yang jelas ini adalah timing beltnya itu sendiri. Di sini ada timing belt idler dan timing belt tensioner untuk mengencangkan belt supaya ini kencang ya, karena ini terbuat dari karet bahannya ini. Kemudian ini adalah camshaft pulley-nya, pulley atasnya, camshaft pulley atasnya, dan ini juga timing beltnya. Otomatis kalau ini timing beltnya ini berputar, maka otomatis camshaft pulley-nya akan berputar, dan ketika camshaft berputar, maka katupnya akan bergerak naik turun. Seperti itu. Perbedaan dari 3 jenis timing ini, belt, gear, dan chain. Nah, timing belt ini biasanya digunakan ketika keuntungannya atau kelebihannya timing belt ini lebih ringan dan suaranya tidak berisik ya, karena ini menggunakan karet. Tapi ketika karet digunakan, maka otomatis masa kerjanya ataupun ketahanannya ini cepat rusak atau tidak tahan lama. Jadi perawatannya juga perlu diganti ketika lebih cepat diganti, karena karet itu lebih cepat rusak ketimbang dengan besi ataupun lantai. Oke, itu saja pembahasan kita tentang timing belt, timing gear, dan timing chain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.